Oke, sekarang kita akan lanjut ke uji kompetensi bab 7 ya, yang merupakan campuran terkait dari soal hidrolisis garam. Oke, sekarang kita akan mulai dari nomor 1 dan 2. Oke. Dan di sini seperti biasa ya, kita akan cross check dengan apa yang ada di kunci jawaban di bukunya, sekalian kita cek juga. Oke, sekarang kita dari nomor 1. Di antara garam berikut yang mengalami hidrolisis sempurna. Oke, yang diminta adalah hidrolisis sempurna, di mana syarat hidrolisis sempurna adalah atau garam yang mengalami hidrolisis sempurna adalah garam yang terdiri dari asam lemah dan basa lemah. Intinya sama-sama lemah. Oke, yaudah kita cek dulu untuk yang A-nya gimana sih? Oke, untuk yang A, CH3COONA, ini kalau kita uraikan jadinya CH3COO- ditambah dengan Na+, di mana CH3COO- ini terdiri dari atau berasal dari apa? Ya, CH3 COOH yang merupakan asam lemah, dan kemudian untuk Na-nya terdiri berasal dari NaOH yang merupakan basa kuat. So is it total hydrolysis? Of course not ya. Yang pasti bukan. Kemudian yang B, CH3 COONH4 akan berasal dari asam dan basa yang seperti apa? Kita cek dulu. Ini kalau terurai jadinya CH3COO- ditambah dengan NH4+, di mana untuk si CH3COO-nya ini atau CH3COO-nya berasal dari CH3COOH yang merupakan asam lemah, dan kemudian untuk NH4+-nya berasal dari, ini bisa ada dua ya, NH3 atau NH4OH yang sama-sama basa lemah. So, ya udah jelas banget ya, jawabannya adalah yang B dan sesuai juga dengan kunci jawabannya. Sekaligus kita cek untuk si NaCl. NaCl ini kalau kita uraikan terdiri dari Na+ tambah Cl-, yang dimana berarti Na-nya dari mana? Na-nya itu dari NaOH yang merupakan basa kuat. Kemudian untuk Cl-nya berasal dari HCl yang merupakan ya asam kuat. So, ini tidak mengalami hidrolisis ya untuk yang C. Untuk yang D, NH4Cl. Nah, ini akan berasal dari mana? Nah, untuk NH4Cl itu terurai menjadi NH4+ ditambah Cl-, dan untuk Cl-nya ini berasal dari HCl, ya, asamnya dari HCl yang merupakan asam kuat, dan kemudian untuk NH4-nya berasal dari NH3 atau NH4OH yang merupakan basa lemah. Kemudian yang E, NaCN. NaCN ini berasal dari asam dan basa apa? Oke, sekarang kita cek dulu untuk hasil penguraiannya. Na+ tambah Cn-. Nah, yang dimana si Cn-nya ini atau si Cn berasal dari HCN atau asam cyanida yang merupakan asam lemah. Nah, kemudian untuk Na-nya berasal dari basa NaOH yang merupakan basa kuat. So, ya sesuai ya. Jadi jawabannya cuma B doang. Karena takutnya bisa jadi jawabannya bisa lebih dari satu. Ya. So, kita cek semuanya. Kita lanjut ke nomor 2. Garam yang memiliki pH lebih besar daripada 7 dalam larutannya adalah apa? Oke, berarti ini kalau misalkan garam yang memiliki pH lebih besar daripada 7, berarti
garam yang bersifat basa. Nah, garam bersifat basa. Nah, di mana garam yang bersifat basa itu tersusun dari basa kuat dan asam lemah ya, dan asam lemah. Oke, sekarang kita cek dulu nih satu-satu ya untuk nomor 2-nya. NaCl udah ada ya. So di sini NaCl udah ternyata sama-sama kuat. So udah nggak mungkin jadi jawabannya ya. Nah ini salah. Kemudian untuk Na2SO4 ternyata nggak ada. So Na2SO4 itu akan terurai menjadi apa sih? Nah jadinya terurai menjadi N2Na+ tambah SO4 2-. Nah berasal dari basa dan asam apa sih si Na2SO4 ini? Nah, untuk basanya dari Na ini adalah NaOH yang merupakan basa kuat, dan SO4 ini berasal dari asam sulfat ya. H2SO4 yang merupakan asam kuat. So, bukan juga ya. Nah, jadi ini salah karena ini harusnya netral. Kondisinya netral. Kemudian untuk si NH4Cl udah ada. Nah, kalau NH4Cl, kalau misalkan kita bikin lagi nih, ini saya kopas aja ya. Nah, untuk NaCl juga saya kopas dulu. Oke, atau di mana ya? Wait. Nah, kalau ini akan netral ya. Kalau ini asam. Oke. Kemudian ini agak cukup banyak ya. So untuk nomor satunya saya hapus terlebih dahulu. Oke, udah saya kopas ya. Oke. Untuk nomor satunya kita hapus terlebih dahulu beserta coretannya ya. Oke. So di sini kita bisa coret-coretannya sepuas-puasnya dan selebar-lebarnya ya. Oke. Nah, ini untuk NaCl untuk yang opsi A ya. Ini adalah A, ini B, dan ini C. Kalau untuk yang A bagaimana? Logikanya karena berhubung lebih dominan asamnya, berarti ini pasti bakal asam. Kemudian untuk yang D adalah K2CO3 yang dimana akan terurai menjadi 2K+ tambah CO3 2-. Ya, dimana si K2CO3 ini berasal dari asam dan basa apa? Nah, basanya dari si K-nya ini adalah KOH yang merupakan basa kuat, dan untuk CO3 asamnya berasal dari CO3, yaitu adalah H2CO3 atau asam karbonat yang merupakan asam lemah. Kemudian ini akan terbentuk garam yang bersifat apa? Ya, garam yang bersifat basa ya. Kemudian yang E, K2SO4 ini berasal dari asam dan basa apa sih? Nah, kita uraikan dulu. Nah, berarti untuk K-nya berasal dari KOH yang merupakan basa kuat, dan untuk SO4-nya itu berasal dari H2SO4 yang merupakan asam kuat. So, ini kalau misalkan ditanya garam yang bersifat apa? Ya, bersifat netral. Seperti itu ya. So, di sini jawaban yang merupakan garam yang memiliki pH lebih besar daripada 7 atau yang bersifat basa adalah yang D ya. Jadi ini jawabannya salah nih. Si kunci jawabannya ya. Kunci jawaban dari bukunya salah. Kalau Na2SO4 itu bersifat netral karena sama-sama kuat. Tuh. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk nomor 2-nya dan kita akan lanjut ke nomor 3 dan 4. Nomor 3, garam berikut ini yang mengalami hidrolisis sebagian dan bersifat asam.
Oke, berarti hidrolisis sebagian dan bersifat asam ini adalah ya berarti terdiri dari asam kuat dan basa lemah. Oke, basa lemah. Oke, untuk yang A, CH3COONA. Nah, ini kalau udah biasa ngerjain pasti udah hafal ya. CH3CO-nya adalah CH3COOH yang merupakan asam lemah, dan Na-nya itu adalah NaOH yang merupakan basa kuat. So, udah jelas banget ini akan bersifat basa ya. Kemudian, nah ini harus lihat nih, terhidrolisis sebagian ya dan bersifat asam, makanya ada kuat, ada yang lemah. Oke, yang B, HCOOK. Nah, HCOOK-nya ini berasal dari asam dan basa apa? Ya, yang pertama adalah HCOO-nya. Berasal dari asam metanoat atau asam format yang merupakan asam lemah. Kemudian untuk K-nya ini berasal dari KOH yang merupakan basa kuat. So, ya ini akan bersifat basa. Kemudian yang C, N2H5Cl, ini berasal dari asam dan basa apa sih? Nah, N2H5-nya ini berasal dari, nah ini udah gabungan ya, karena ini udah untuk terion ini bukan NH4+ lagi, karena N2H5 ya. Oke, N2H5 tuh ada. Oke, untuk si N2H5-nya ini berasal dari N2H4 yang bersifat basa lemah, dan untuk si Cl-nya ini berasal dari HCl ya yang merupakan asam kuat. So, ya ini bersifat asam ya garamnya ya. Kemudian yang D, NaCN ini berasal dari asam dan basa yang satu lemah ya. Untuk si HCN-nya itu adalah asam lemah, dan untuk NaCN-nya ini berasal dari NaOH yang merupakan basa kuat. So, bisa kita make sure dia akan garam yang bersifat basa. Dan yang E adalah NaCl, yang dimana kita tahu bahwa Na-nya ini adalah NaOH yang bersifat basa kuat atau basa yang bersifat kuat, dan untuk Cl-nya berasal dari HCl yaitu adalah asam kuat. So, akan terbentuk garam yang bersifat netral. So, jawaban yang mendekati jawaban adalah yang C ya. Jadi jawabannya untuk nomor 3 sesuai dengan kunci jawaban. And then next kita lanjut ke nomor 4. Senyawa berikut ini yang mengalami hidrolisis total, berarti garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. So, kita cek dulu. Untuk kafein ini of course tidak ya. Kita bisa keluarkan dari jawabannya. Nah, sekarang untuk yang B, untuk yang KCl, ini K-nya berasal dari tapi wait dulu. Nah, seperti ini dulu. Dan untuk K-nya berasal dari KOH yang merupakan basa kuat, dan untuk Cl-nya berasal dari si HCl yang merupakan asam kuat. Oke, so ini sebagian ya. Ini tidak terhidrolisis. Kemudian yang C, NaCN. Nah, ini NaCN. Nah, ini dia NaCN-nya, dan ini adalah parsial ya. Ini hidrolisis parsial atau sebagian. Karena apa? Ada lemahnya 1 doang. Kemudian untuk D, untuk yang D itu adalah HCOOCN, yang dimana untuk si ini apa nih?
Nah, HCOOCN harusnya ini salah deh kayaknya. Ini harusnya kalau misalkan HCOO min tambah HCN atau HCOO plus. Wih. Oke, untuk HCOOCN ini adalah sesuatu yang salah ya soalnya ya. Karena apa? Karena kalau misalkan ini kita uraikan untuk HCOO-nya, ini HCOO min ditambah sama CN min. Udah nggak bisa, masa asam sama asam gitu kan. Jadi kalau misalkan garam atau mungkin si soalnya mau mintanya cuman hidrolisis doang ya. Nggak wajib garam mungkin, tapi harusnya nggak bisa sih ini. Karena nggak mungkin dong min sama min ini ketemu, ya kan, harusnya. Oke, so kita cek dulu untuk N2H4 itu nah, N2H4 itu adalah hidrazin ya. Hidrazin itu adalah basa lemah, udah sekaligus. Wah, berarti gimana nih? So mungkin kalau misalkan HCOO yang lemah ya, ini supaya misalkan mungkin maksud soalnya gini ya, mungkin hidrolisis total, tapi intinya dia kalau misalkan ini berasal dari apa dan apa, mungkin bisa ya. Soalnya kalau misalkan kalian search di Google untuk senyawa HCOOCN pun tidak akan ada, karena emang secara reaksi ini udah salah. Masa min ketemu min gitu kan. So untuk nomor 4 ini saya agak ragukan, so saya skip aja. Yang penting intinya kalian tahu kalau misalkan untuk hidrolisis total itu adalah berasal dari asam lemah dan basa lemah ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk nomor 4. Nomor 4 skip ya. Karena ya dari soalnya aja udah salah. Kita lanjut ke nomor 5 dan 6. Untuk nomor 5, jika garam-garam berikut dilarutkan dalam pelarut air, maka garam yang dapat membentuk larutan basa itu yang mana sih? Oke. So, ini kita juga of course akan cek juga satu-satu. Untuk yang A, untuk nomor 5 ya, itu adalah KCN. Kira-kira ini terurai dari apa sih? Atau terbentuk dari garam apa? Dari asam dan basa apa? Nah, untuk CN-nya ini adalah HCN yang merupakan asam lemah, dan untuk K-nya adalah KOH yang merupakan basa kuat. Nah, berarti ini udah jelas banget ya, terhidrolisis dan bentuknya membentuk garam yang bersifat basa. Kita cek lagi. Nah, ini harusnya jawabannya yang A ya. Oke, tapi kita cek lagi, takutnya ada lebih dari satu jawabannya. Karena possible loh ya jawabannya itu lebih dari satu. Oke, untuk K2SO4, K-nya ini dari KOH yang merupakan basa kuat, dan untuk si SO4-nya ini berasal dari H2SO4 yang merupakan asam kuat juga. Nah, berarti ini netral. Dan untuk yang C, NH4CN. Nah, nih perhatiin ya, kalau NH4CN ini kalau misalkan kita terurai, tadi kan ada CN nih. Nah, NH4CN ini akan terurai menjadi NH4 plus tambah CN min. Nah, ingat kalau kayak gini baru bisa bereaksi, alias akan tarik-menarik membentuk suatu senyawa. Kalau tadi kan sama-sama minus kan, makanya nggak mungkin. Nah, di mana untuk si CN-nya ini berasal dari HCN yang merupakan asam lemah, dan NH4-nya ini berasal dari NH3 amonia atau amonium hidroksida yang sama-sama adalah basa lemah. So, kalau kayak gini gimana? Nah, ini depends, tergantung KA dan KB ya. So di sini kalau berhubung kita nggak tahu KA sama KB-nya berapa, karena emang harusnya ini kalau ada KA sama KB harus diinputkan KA sama KB-nya. Karena ingat, sebuah konstanta dari kesetimbangan itu depends, tergantung sama suhunya juga ya. Makanya konstanta air yang mungkin sudah dipelajari di bab sebelumnya,
itu bisa 10 pangkat min 14, bisa 10 pangkat min 13 juga. Oke, untuk yang D, NH4Cl, kira-kira akan berasal dari asam dan basa apa? Nah, untuk untuk asamnya dari Cl ini adalah HCl, yaitu adalah asam kuat. Dan untuk NH4-nya ini sama ya kayak di yang C, NH3 atau NH4OH yang bersifat basa lemah. So, berarti ini udah jelas banget akan bersifat asam. Dan kita cek yang terakhir yang E untuk nomor 5, NH4 2 kali SO4 ini akan terurai atau berasal dari asam dan basa apa? Nah, untuk NH4-nya ini sendiri berasal dari NH3 ya, atau NH4OH yang merupakan basa lemah, dan untuk H2SO4 untuk SO4-nya itu adalah H2SO4 yang merupakan asam kuat ya. So, di sini ya bersifat asam. So, ya make sure ya jawabannya untuk nomor 5 hanyalah A. Oke, so kita lanjut ke nomor 6. Ion ini yang berikut dapat terhidrolisis menghasilkan ion H+. Oke, berarti untuk yang A, Cl-, nah tidak terhidrolisis. Ya, kenapa? Karena berasal dari asam kuat ya. Untuk si Cl ini berasal dari HCl, asam kuat, makanya tidak terhidrolisis. Untuk yang B, CH3COO-. Nah, ini berasal dari CH3COOH. Nah, ini asam lemah ya. So, nanti ini akan terhidrolisis. Ini hidrolisis membentuk garam basa, karena pasti temannya kan basa kuat. Atau secara reaksi CH3COO- kalau ditambah dengan air atau dilarutkan dalam air akan bereaksi membentuk kesetimbangan, yaitu adalah CH3COOH ditambahkan dengan OH-. Seperti itu ya. Oke, untuk nomor 5 kita hapus terlebih dahulu ya, to make sure nomor 6-nya catatannya banyak. Yang C, CH3NH3+, ini juga terhidrolisis ya, karena ini berasal dari basa, yaitu adalah CH3NH2. Nah, berarti ini akan terhidrolisis, dan hidrolisisnya membentuk garam yang bersifat asam. Kenapa? Karena kalau misalkan ini kita reaksikan nanti ionnya H+. Ataupun karena berhubung ini adalah basa lemah dan ketemu nanti pasti bakal asam kuat, itu pasti akan membentuk membentuk garam yang bersifat asam. Oke, dimana reaksi dari si ininya adalah CH3NH3+ ditambahkan dengan H2O, membentuk reaksi kesetimbangan menjadi CH3NH2 ditambah dengan H3O+. So it's no problem ya, karena nanti ini kalau misalkan kita kurangkan dengan H2O ya, kalau ini sama-sama reaksinya kita kurangkan H2O, berarti jadinya CH3NH3+ ini akan terurai menjadi CH3NH2 ditambah dengan H+. Ya, intinya ini bersifat asam lah jatuhnya. Jadi karena berhubung menghasilkan ion H3O+ pun bisa kita katakan bersifat asam. So, ini nomor 6 jawabannya C. Tapi kita make sure dulu untuk yang D dan E tidak ada jawaban double. Nah, kalau untuk Na+ tidak terhidrolisis. Why? Ya, ingat yang hidrolisis itu dari yang lemah. Sedangkan ini adalah berasal dari NaOH.
Nah, berarti tidak terhidrolisis. Yang E, Mg2+, ini pun juga tidak terhidrolisis. Terhidrolisis enggak? Oke. Untuk Mg2+ ini sebenarnya ada yang mengatakan termasuk basa kuat ya. Oke, soalnya gini, di sini kalau misalkan emang jawabannya terhidrolisis, of course ya. Kalau misalkan terhidrolisis ya, kalau emang jawabannya versi hidrolisis, yang berarti kita bilang dia termasuk asam basa lemah ya. Jadi MgOH2 kali ini merupakan basa lemah yang alasannya adalah sukar larut dalam air. Tapi ada beberapa info juga gitu ya. Nah, kalau misalkan ini terhidrolisis, of course Mg2+ ditambah dengan H2O membentuk reaksi kesetimbangan menjadi MgOH2 kali gitu ya. MgOH2 kali ditambah dengan H+. Tapi untuk ini versi yang pertama, ini versi yang kedua, Mg2+ itu tidak terhidrolisis. Terhidrolisis karena apa? Nah, ini MgOH2 kalinya merupakan basa kuat. Karena emang ada yang menginkludkan. Jadi ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa MgOH2 kali itu basa kuat. Tapi ada juga yang mengatakan termasuk basa lemah. Tuh. Jadi kalau misalkan emang misalkan di mana nih dari soal ini, kalau emang dia lebih prefer, of course yang akan pasti jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya. Dan sesuai dengan kunci jawabannya juga. Gitu. Karena kalau untuk yang E ini kayak jatuhnya tuh amfoter ya. Karena Mg itu Mg sama bukan Mg, tapi Be yang amfoter. Karena Be sama Al itu mempunyai sifat yang mirip, yaitu adalah amfoter, bisa bersifat asam dan bisa bersifat basa. Seperti itu ya. Oke, ini asam lemah, ini asam kuat. Kalau ini pasti udah jelas banget, ini pasti basa lemah. Oke, so makanya saya lebih condong jawabannya C. Karena kalau yang E ini meragukan. Karena depends tergantung sama pembuat soalnya, sumber informasinya dapat dari mana. Mungkin kalau misalkan orang yang tahu ini jawabannya versi yang atas, maka nanti jawabannya yang ada 2 nih. Nah, tapi kalau tahu yang versi yang bawah doang, maka jawabannya C doang. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu. Untuk nomor 6 ini jawabannya saya lebih condong ke C ya. Oke. Nomor 7, garam yang dimana mempunyai pH lebih besar daripada 7. Berarti ini pasti garam yang lebih condong terdiri dari basa kuat dan asam lemah ya. Oke, sekarang kita cek dulu. Nah, oke. Yang pertama untuk KI berasal dari asam dan basa apa sih? Nah, kalau untuk I di sini adalah berasal dari HI, dan HI ini termasuk asam halida, di mana asam halida tuh yang lemah hanyalah HF, sisanya kuat. Jadi ini termasuk asam kuat. Kemudian untuk K-nya ini berasal dari KOH yang merupakan basa kuat. So, ya ini netral ya. Ini netral. Kemudian yang B, NaCl. Ini dari Na-nya adalah NaOH ya, yang merupakan basa kuat. Dan kemudian untuk Cl-nya berasal dari HCl ataupun asam kuat. So jawabannya juga garam netral. Kemudian untuk yang C, NH4Cl. Nah, ini kira-kira berasal dari ya NH4Cl ini NH4-nya berasal dari NH3 atau
NH4OH yang merupakan basa lemah, dan untuk si Cl-nya ini berasal dari HCl yang merupakan asam kuat. So, ya ini akan bersifat asam. Tapi yang diminta basa kuat dan asam lemah. Kita cari lagi nih, belum ketemu berarti. Untuk BaSO4, ini kira-kira gimana? Nah, Ba-nya berasal dari BaOH 2 kali, yang merupakan basa kuat. Kemudian untuk SO4-nya berasal dari ya H2SO4 yang merupakan asam kuat. So, ini ya netral. Kemudian yang E, HCOOK, ini berasal dari HCOO. Ya, apa? Ya, HCOOH yang merupakan asam karboksilat ya. Ini adalah asam lemah, dan K-nya berasal dari KOH yang merupakan basa kuat. Dan inilah salah satu jawaban yang merupakan sifatnya basa. So, jawabannya adalah yang E ya. Jadi bukan yang D, salah. Oke. Jadi ini kunci jawabannya salah. Jadi jawabannya adalah yang E. Kalau yang D itu netral. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 8. Sebanyak 4 liter larutan NH4Cl 0,01 molar pada suhu tertentu terhidrolisis sebagian dalam air. Jika pada suhu tertentu KH, nah ini konstanta hidrolisis ya, NH4 plus adalah 10 pangkat min 9. Kira-kira pH larutan garam tersebut itu berapa? Gitu. Oke. Nah, di sini karena karena berhubung NH4Cl itu terurai untuk NH4-nya ini kan untuk si Cl-nya ini berasal dari HCl yang merupakan asam kuat, dan untuk si NH4-nya ini bisa dari NH3 atau NH4OH yang merupakan basa lemah. So, udah jelas banget ini yang akan kita cari. Jawabannya adalah kita harus hitung dulu H plusnya. Jadi nanti pH sama dengan min log H plus. Nah, dimana karena berhubung ini kita udah tahu garamnya. Nah, ini kenapa dihitung H plus? Karena kalau secara teoritis, secara awamnya seperti ini. Tapi kalau misalkan emang mau lebih lanjut lagi, NH4Cl itu kan terurai menjadi NH4 plus tambah Cl min. Nah, di mana si NH4 plusnya ini akan terhidrolisis ya. Hidrolisis NH4 plus. Nah, berarti hidrolisisnya adalah begini. Membentuk NH4OH ditambah dengan H plus. Seperti itu. So, makanya kenapa di sini kita hitung H plusnya, karena bersifat ada hasil H plusnya. Yaudah, berarti rumusnya adalah akar KW per Ka dikalikan dengan konsentrasi garamnya. Oke. Nah, di sini KW per Ka, ingat, KW per Ka ini akan setara dengan yang namanya KH. So, berarti ini H plus sama dengan akar dari 10 pangkat min 9 dikalikan, ingat konsentrasi garam ya ini ya. Ini adalah konsentrasi garam. Jadi kalau udah ada konsentrasi garamnya, udah ada belum? Udah ada. Nah, tapi be careful ya. Kalian jangan mentang-mentang ini NH4-nya Cl-nya 0,01 langsung masukin 0,01. Be careful. Ini 0,01 tuh baru sini. Nah, 0,01 molar tuh di sini. Nah, kalau menggunakan perbandingan, of course, yang berarti yang kita akan perlukan adalah yang ini. Maka yang dimasukkan tuh adalah di konsentrasi yang ini, bukan yang awal. Be careful ya. Nah, berarti karena berhubung ini biar dalam bentuk pangkat, maka 10 pangkat min 2. Jadinya H plusnya ini sama dengan akar 10 pangkat min 11.
berarti H plusnya ini setara dengan 10 pangkat min 5,5. Ya udah dilanjutin. pH min log 10 pangkat min 5,5. Maka pH-nya jawabannya ya 5,5. Nah, makanya emang wajar ya, akan cenderung bersifat asam walaupun dia kuat, tapi ditahan sedikit sama si basa. Makanya dia turunnya walaupun misalkan harusnya netral nih, misalkan dia turunnya agak jauh walaupun nggak jauh-jauh banget ya. Oke, nomor 8 jawabannya adalah B dan sesuai dengan kunci jawabannya. And then kita lanjut ke nomor 9 dan 10. Oke, untuk nomor 9 dan 10 kita hapus dulu untuk 7 dan 8-nya. Nah, ini untuk soal nomor 9 dan 10. Kita kasih warna lain dulu. Oke. Nomor 9. Jadi ada dalam gelas kimia terdapat 5 liter larutan kalsium asetat atau CH3. COO 2 kali Ca ini akan terurai menjadi 2 CH3 COO min ditambah dengan Ca2+. Nah, dimana si ini karena berhubung kita tahu bahwa si ini berasal dari CH3 COOH yang bersifat asam lemah, dan untuk Ca-nya ini berasal dari CaOH 2 kali yang merupakan basa kuat. So, makanya nanti bakal bersifat basa ya. Makanya nanti kita akan cari OH min. Even though ini akan mengalami hidrolisis. Hidrolisisnya adalah CH3COO min ditambah dengan H2O membentuk reaksi kesetimbangan. Jadi CH3COOH ditambah dengan OH min. Nah, sekarang di sini ternyata udah dikasih tahu nih konsentrasi dari si garamnya 0,004 molar. Nah, karena ingat yang kita pakai adalah garam yang terhidrolisis, berarti ini 0,008 molar. Ingat, ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 2. So, di sini langsung kita hitung. Berarti kita hitung OH min dulu ya. Kita hitung OH minnya terlebih dahulu. Nanti berarti di sini untuk menghitung pH kita nggak bisa langsung. Nah, nanti kita akan hitung pOH sama dengan min log OH min. OH minnya sama dengan akar KW per Ka dikalikan dengan konsentrasi garamnya. Berarti OH minnya sama dengan, nah di sini karena berhubung KW-nya standar, jadinya 10 pangkat min 14. Untuk Ka-nya adalah dikasih tahu di soal 2 kali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan konsentrasi garamnya. Ingat ya, yang dipakai adalah konsentrasi garam yang ini. So, ini kita lanjut lebih besar lagi, berarti ini 8 kali 10 pangkat min 3. Nah, jadi ini 8 kali 10 pangkat min 3. So, kita coret-coretan nih. Ini 1, ini 4. Berarti untuk OH minnya sendiri itu sama dengan akar dari 4 kali 10 pangkat berapa? Min 14 tambah min 3 adalah min 17. Min 17 dikurang min 5 adalah min 12. Berarti OH minnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 molar. Ya udah, baru masukin ke pOH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 6. Berarti pOH-nya sama dengan 6 dikurang log 2. Tapi ingat, yang ditanya adalah pH. Berarti pH ditambah pOH, ingat standarnya adalah 14. Berarti pH sama dengan 14 dikurang pOH. Jadinya pH sama dengan 14 dikurang 6 dikurang log 2. Nah, yang bisa kita itu kan 14 dikurang 6. Jawabannya 8. Min log 2. Jadinya plus log 2. Jadi pH-nya adalah 8 plus log 2. Jadi jawabannya adalah yang D.
Kalau yang B ini salah. Kenapa? Karena kalau yang B ini cuma ngitung pOH. Ini pH-nya. Jadi nomor 9 jawabannya adalah yang D. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 diberitahukan ada HCN, Ka-nya sekian, dan amonia atau NH3 itu sekian, menghasilkan larutan NH4CN. Katanya NH4CN ini berarti terurai atau berasal dari NH3 sama HCN. Nah, seperti itu. Ini adalah asam lemah dan untuk NH3-nya adalah basa lemah. So, bisa kita pastikan ya ini adalah hidrolisis total. Yang dimana kalau misalkan kita mau nentuin sifat garamnya, ya sifat garam tergantung Ka dan Kb. Ternyata di sini diperoleh bahwa Kb atau Kb-nya ini lebih besar daripada Ka. Ya, Kb-nya si siapa? NH3 ini lebih besar daripada Ka-nya HCN. Yang dimana KbNH3 itu 1,8 kali 10 pangkat min 5. Itu lebih besar daripada 6,2 kali 10 pangkat min 10. Ingat ya, lihat pangkatnya dulu ya. Pangkat yang lebih kecil di sini, min 5 sama 10 min 10 tuh bakal lebih besar daripada lebih besar min 5 ya. Oke, makanya kenapa walaupun dia depannya 1,8 dibandingin sama 6,2, karena pangkatnya lebih gede yang di sebelah kiri, maka jawabannya akan lebih gede yang di sebelah kiri. Nah, berarti kesimpulannya adalah ya garam bersifat basa. Tapi basa yang seperti apa? Di hidrolisis garam itu kalau membentuk garam itu tidak akan pernah basa kuat ataupun asam kuat, pasti akan lemah. Jadi jawabannya adalah yang D. So, jawabannya sesuai dengan kunci jawaban ya. Makanya kalau kalian perhatikan contoh yang ada di video materi saya dan terkait dengan contoh soal yang di nomor 9 ini dan di nomor 8 juga ya. Itu untuk pH-nya walaupun asam tidak kuat alias lemah. Untuk basa pun juga tidak kuat melainkan lemah. So, there's no problem ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 11.